Selamat datang kembali di channel kesayangan ini. Ayo cari cuan. Kita lagi ada di gedung Kementerian Keuangan, tempat berkumpulnya adik-adik SMA, SMK, dan MA yang luar biasa semangatnya dalam mengikuti acara final Cerdas Cermat APBN ke 2025. Tapi hari ini bukan cuma soal lomba. Kita mau dengar langsung dari Pak Menteri Purbaya Yudisadewa. Beliau ini terkenal dengan gayanya yang blak-blakan. Apalagi kalau sudah bahas soal utang negara. Nah, Pak Menteri Purbaya langsung membuka dengan isu yang sering banget jadi perbincangan panas. Katanya, Indonesia sering dituduh mau bangkrut karena utangnya terlalu banyak. Tapi, beliau langsung membantah tuduhan itu pakai data. Coba kita lihat angkanya. Rasio utang kita terhadap produk domestik bruto atau PDB itu masih di bawah 40%. Defisitnya juga cuma sekitar 2% dari PDB. Angka-angka ini sebenarnya jauh banget di bawah batas aman internasional. Contohnya, ada yang namanya Maastricht Treaty di Eropa yang menetapkan batas rasio utang di 60% dan defisit di 3%. Jadi, kalau kita lihat dari sisi itu, kondisi fiskal kita sebenarnya sangat aman, guys. Pak Menteri juga menekankan, kalau utang itu bukan hal yang baru. Pemerintah di zaman Pak SBY juga berutang, di zaman Pak Jokowi juga sama. Bahkan pemerintahan yang sekarang pun pasti akan berutang. Kenapa? Karena utang itu adalah alat kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan, bukan jalan pintas menuju kebangkrutan. Jadi, yang paling penting itu bukan nominal utangnya yang terdengar besar, tapi rasio utang terhadap kemampuan ekonomi kita. Momen paling seru itu waktu Pak Menteri Purbaya mulai menguji para finalis Cerdas Cermat. Beliau ngasih tantangan yang keren banget. Kira-kira begini pertanyaannya. Bagaimana cara kalian menjelaskan soal rasio utang ini kepada mahasiswa atau kelompok yang suka demo di jalan dan teriak-teriak Indonesia mau bangkrut? Tujuannya jelas. Pak Menteri ingin adik-adik pelajar ini bisa jadi duta yang cerdas. Duta yang bisa menjelaskan dengan logis bahwa melihat utang negara itu harus dari rasionya terhadap PDB, bukan cuma angka absolutnya. Nah, jawaban dari para pelajar ini dinilai cukup bagus. Meskipun menurut beliau baru mencapai 50% dari jawaban yang ideal. Tapi, ada pujian yang menarik dari Pak Purbaya. Beliau bilang, jawaban kalian ini lebih baik daripada sebagian mahasiswa yang turun ke jalan. Bahkan dengan nada bercanda, beliau bilang kalau perlu, kalian yang harusnya mengajari kakak-kakak mahasiswa itu soal APBN. Keren banget kan? Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang benar soal keuangan negara. Dan adik-adik ini punya potensi besar. Di tengah sesi yang serius ini, Pak Purbaya menunjukkan gaya kepemimpinannya yang tegas. Ada momen ketika beliau melontarkan sindiran halus ke DPR. Sambil berbisik, beliau bilang, mungkin DPR juga harus direkam. Ya, ini seolah jadi pesan agar semua pihak, termasuk para anggota legislatif, benar-benar paham data fiskal sebelum melemparkan kritik yang tidak berdasar. Tapi yang paling viral dan bikin heboh adalah momen ketika beliau melihat ada stafnya sendiri yang asyik ngobrol di barisan belakang. Tanpa basa-basi, Pak Menteri langsung menunjuk dengan tegas dan berkata keras, "Makanya jangan ngobrol terus lu." Sontak semua hadirin langsung diam dan fokus lagi. Momen ini menunjukkan betapa disiplinnya beliau dan betapa seriusnya beliau ingin semua yang hadir benar-benar menyimak acara penting ini. Tidak ada toleransi untuk yang tidak fokus. Jadi, dari semua kejadian ini, kita bisa melihat karakter Pak Purbaya yang lugas, tegas, tapi di beberapa momen juga humoris. Pesan utama yang ingin beliau sampaikan sangat jelas. Jangan panik soal utang negara. Kita harus lihat rasionya terhadap PDB. Bukan hanya nominalnya, kondisi fiskal kita masih sangat aman. Dan utang adalah bagian dari strategi untuk membangun Indonesia
menjadi lebih baik. Semangat dari adik-adik finalis ini juga jadi bukti bahwa generasi muda kita punya potensi luar biasa untuk memahami isu-isu kompleks seperti APBN. Mereka adalah harapan kita untuk masa depan Indonesia yang lebih cerdas dan melek finansial. Jadi, lain kali kalau kamu dengar isu Indonesia mau bangkrut karena utang, ingat pesan Pak Purbaya. Cek dulu datanya, lihat rasionya, dan jangan mudah termakan hoax. Pembangunan butuh biaya, dan utang yang dikelola dengan baik adalah salah satu instrumennya. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang keuangan negara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.